manis Semuanya. untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi terlalu manis untuk dilupakan. Walaupun tentunya kan Ini sosok Romo Teddy kan sangat podcast melegenda. Romo Teddy. Ya. Siapa tahu kita mau bicara pengalaman yang lain ya. Weh, yang mana itu? Apa tuh? Gimana tuh Ya, Kak? kalau Siapa dulu? bicara soal Kak Pedro, pengalaman oke. dengan Romo ya banyaklah. Semenjak saya berada di Bina Insan sekitar tahun 2000, mulai tahun 2001 lah persisnya. Enggak lah, 99 waktu itu. Kalau 99 waktu itu kan masih SMA itu. Iya. Memang kita pergi pulang lah. Oh, belum menetap, belum Belum, tinggal di karena Bina waktu Insan. itu kan masih sekolah. Kalau Iya. saya kebetulan di seminari kan. Pergi pulang karena ada kegiatan TSTM. Gitu. Tapi kalau untuk lebih kepada kehidupan di Bina Insan ya dimulai di 2001. Nah, ya banyak pengalaman yang saya alami bersama Romo, baik itu pengalaman dalam suka maupun duka terlalu banyak. Ini mau cerita yang mana ini? Yang bagus buat didengarkan adalah yang pernah nggak sih Kak dimarahin sama Romo Teddy? Kalau marah secara pribadi sih tidak pernah. Kalau secara bersama-sama ya. Oh, sering. bersama-sama. Artinya satu Semua, komunitas ya, satu komunitas Bina Insan itu kru Bina Insan dimarahin. Itu ya sering lah. Sering ya, sama-sama dimarahin ya, Kak. Kalau pengalaman marah yang masih saya ingat sampai sekarang itu, Lagu Bumerang. oh ya betul. Jadi waktu itu Apa tuh? Ada apa kita- dengan bumerang? kita kan hidup tinggal di Bina Insan juga kita bekerja untuk komunitas kita. Oh, iya. Artinya Bina Insan itu kan juga ada tempat untuk menyewakan, ada aulanya untuk menyewakan untuk acara-acara jika orang membutuhkan untuk kegiatan di situ. Nah kebetulan waktu itu setelah selesai orang menyewa kan tugas kami itu membersihkan Aula yang ya, habis kegiatan ya. apa gitu, ya. Waktu itu ada Acara saya, pernikahan waktu itu ya. pernikahan. Jadi sampai tengah malam itu kami bersihkan karena acaranya selesainya itu sekitar jam 10. batas kita kan sampai jam 11 tuh acara biasanya. Nah sekitar jam 10-an lah. Setelah itu kita rame-rame lah membersihkan. Ini kan sudah masuk ke tengah malam ini. Biasanya tidak bisa lepas dari musik anak-anak Bina Insan itu. Sehingga diputarlah musik. Kebetulan waktu itu lagu Bumerang. Judulnya apa masih ingat nggak? Judulnya? Ingin tertidur lagi. Iya benar. Bisa nyanyi enggak? Tidak bisa. Aduh. Nanti kita cari ya, kita cari lagu itu. Saya kan bukan vokalis. Oh iya. Vokalis belum datang, Kak. Jadi waktu itu Ada sih di sini lagu vokalisnya. itu sedang diputar, kita sambil ngepel Bina Insan. Oh, iya. Delis sedang melakukan kegiatannya dan teman-teman yang lain juga termasuk Rutin Sensi. Iya. Nah, kenapa waktu itu salah satu anggota Ari. Adodatus. Kalau dia nonton ini Ari oknumnya Ya. itu. Oknum. Jadi dia sambil mengikuti syair lagu itu, tapi sambil teriak. Ini sudah Oh, tengah iya. malam. Sudah jam 11 lah itu, Iya. mau setengah 12 sudah. Dia sambil teriak. Oh, tiba-tiba Romo turun. Kami nggak tahu. Di situ ada Romo. Romo kan Bina Insan. di kamarnya di Oh, atas. iya. Nah, dia turun kami tidak tahu. Apa katanya waktu dia turun? Intinya Ari teriak Oh. 7 oktav, Romo 8 oktav. Apa bahasanya Romo? Kalian sinting nggak? Kalian sinting. Kalian sinting kak? Ini jam berapa? Langsung dengan nadanya beda lah kalau Romo marah tuh beda suaranya. Jadi Terus ada yang jadi patung nggak? jelas semua jadi patung. Jadi Ari yang lagi ngepel itu stop. Pause ya. Pause Saya semua. waktu itu Pause. dalam aula juga saya stop. Semua pokoknya air penuh di ember stop. Delis lagi tak ada air di ember itu keran terbuka terus air tumpah dia tetap pegang itu ember kalau sudah salah. Bagus betul ya waktu itu suasananya. Berapa? Paus masal. Artinya marahnya begitu keras suaranya. Jadi stop semua. Mungkin melihat kami stop, Romo
Artinya dia menegur kami supaya jangan ribut Iya. kan. Nah, sudah tengah malam, sudah naik kembali ke kamarnya. Selang beberapa menit turun lagi Romo. Nah, biasanya Romo itu dia melakukan gimana ya? Dia kalau marah sama kita, sama anak-anaknya itu nggak bisa lama. Artinya dia mau meluapkan. Dia pernah bilang kalau kita marah ya diluapkan, jangan disimpan, bisa jadi penyakit. Oh, itu yang Romo Ya, ajarkan ya. artinya kan begitu. Nah, jadi kalau dia marah ya dia luapkan. Tapi setelah itu, kuncinya itu setelah itu, intinya setelah itu. Apa yang dia lakukan? Tidak berlama-lama. Dia turun selang beberapa menit. Mungkin dia di sana di atas dia berpikir bagaimana saya mencari cara supaya saya bisa bicara lagi dengan anak-anak saya ini. Nah, turunlah dia. Beliau turun. Apa yang dia katakan? Dia kalau tidak salah waktu itu panggil Openg. Ya. Openg, bagusnya pot ini taruh di mana? Nah, itu aja. Cuma itu aja kalimatnya. Langsung cair semua. Nah, hebat kan? Open ya. Ya, Pot ya? itu yang sampai sekarang saya masih ingat. Bagaimana dia marah kemudian dia mencari cara supaya bisa berbicara lagi dengan anak-anaknya. Jadi intinya Romo kalau marah tidak lama. Dia hanya meluapkan setelah itu. Artinya apa? Dia tidak menyimpan dendam di hati. Itu yang diajarkan. Harus dikeluarkan ya, Kak. Nah, kita marah manusiawi. Itu yang Romo ajarkan. Kalau marah itu manusiawi, tapi marah itu jangan disimpan. Diluapkan, selesai, setelah itu sudah berdamai. Gitu. Wah, saya sih pernah Ya. marah-marah. Mungkin itu pengalaman. Ya, Enggak seperti itu marah-marahnya. Wah, itu Keren, yang keren ini banget. ya, apa sih yang bersama-sama ya, Kak? Ya, bersama. Ah, ya, Kak Delis nih. Ya. Apa tuh? Secara pengalaman di Bina Insan kan kita memang sebenarnya secara mulai eksis itu 99 sih seingat saya. 99 kita ya 97 kan kita sudah ke Bina Insan. Ada teman-teman THS waktu itu angkatan pertama sudah aktif di Bina Insan, lalu masuk angkatan kedua sampai angkatan ketiga. Momentum yang paling mempersatukan pada saat itu adalah apa? Temu persaudaraan ya. Ya, tahun 2000. Temu persaudaraan. Sebenarnya dibilang Romo marah itu jika bakal Romo marah itu ada di temu persaudaraan tahun 2000. Jadi ada sempat insiden memang Di insiden kantornya itu. di kantornya. Sempat insiden waktu itu memang panitia sibuk dan kita saya Pedro dan beberapa teman yang lain juga terlibat dalam panitia waktu itu. Ya, kita masih muda, Ada masih bagian keamanan ya? keamanan, ketertiban, tapi malah kita yang buat ulah pada saat itu. Oh. Itu saya Jadi- saya jaga di seminari. Ya, benar. Jadi kita udah dibagi pos-posnya waktu itu kan. Aku jaga di seminari. Akhirnya ya insidennya intinya adalah apa? Kita harus jaga ketertiban, kita buat onar waktu itu. Buat onar, kita siram-siram. Jadi peserta kita siram, namanya juga iseng waktu itu. Oh, Tapi kan perpisahan. Tahu ingat aku. Selesai acara lah ya. Ya. Ah. Perpisahan. Jadi ya kita nggak berpikir apa-apa waktu itu, kita siram aja semua orang yang ada dan itu akhirnya semua peserta terpancing. Benar. Jadi yang tadinya suasana itu apa? Biasa aja itu jadi sedikit luar biasa karena kegiatan itu. Akhirnya ya itu berdampak tidak baik lah pada acara itu, tidak sesuai rundown acara pada saat itu. Akhirnya ya Romo dengan kepadatannya, dengan pada saat itu juga mungkin sedang pusing dengan kegiatan itu, lalu marah lah, meledak lah di situ. Ya marah lalu kita dipanggil. Waktu dipanggil, Kalau yang saya ingat Romo marah itu dia tinju. ya tinju kaca. lukisan Lukisan yang ada kaca itu retak itu kaca. pecah Bet. Pecah dan Pecah. tangannya berdarah. Nah, dia sampai marah seperti itu. Ya. Lalu ya marah kita, habis marah kita Tapi tadi disampaikan luar biasa ya. iya. Ya, kegiatannya luar biasa. Luar biasa. Buat marah. Iya, jadi waktu itu datang hampir mungkin 1.000 peserta dari semua Benar. wakilan Kuskupan Samarinda waktu itu kan, belum Kuskupan Agung kita waktu itu. Tapi gimana ya itu ya? Itu nggak hanya Samarinda tuh. Sampai ke Bontang ada, Bontang Balikpapan semua. ada. Iya, maksud saya Karena waktu itu. di seminari kan Ke Pikepan datang. Saya nggak saya nggak Sampai ingat Tanjung saya ada. Selor. Tanjung Selor. Tanjung Datang Selor juga kan? masih Kuskupan Ada kita. datang. Saya nggak ingat acara itu, jadi saya nggak ikut. Ya tapi tadi kita kembali dulu ke Ya, kenapa? tinjuan sampai yang Jadi kopi dulu. Oh ya kopi Pak. Jadi pada saat insiden itu akhirnya Romo marah. Tapi ada poin penting yang pada saat itu kita bisa ambil sama-sama. Ketika marah, ya dengan berbesar hati pada saat itu kami itu usia berapa ya? SMP mungkin. Pedro masih SMA ya. Ya, saya Kita masih masih SMP. usia Belasan tahun. masih kecil lah, masih belasan tahun. Akhirnya kita datang ke Romo dengan komitmen di dalam diri kita bahwa apapun yang terjadi udah lah.
kita harus mengakui sebuah kesalahan. Kita datang, kita di baris ala militer pada saat itu, ya, ala militer. Lalu yang kita pikir Romo bakal marah besar di situ. Tapi ada satu poin yang dia bilang begini. Saya senang, dia bilang saya senang melihat kalian datang. Karena pada saat itu yang disimbur-simbur kan bukan cuma kami, sebenarnya banyak. Senang kalian datang karena kalian punya jiwa, punya mental untuk berani bertanggung jawab, apapun itu resikonya. Setelah itu tidak ada kata-kata lain dan hanya cuma ngomong itu. Setelah insiden itu, dia cuma bilang Artinya kita berani berbuat, bertanggung jawab. mempertanggungjawab kesalahan. Dan tahun 99 itu adalah tahun poin pertama kita mendapat penanaman nilai dari Romo. Dan kita bersyukur bahwa kita orang-orang yang sempat mendapat secara langsung mendapat penanaman nilai walaupun lewat insiden pada saat itu. Tahun 2000. 2000 ya? Oh sorry, 2000 ya. Kegiatan 2000, awal 2000. Jadi gitu. Itu yang sempat Romo pertama kali marah besar, dan pada saat kita tinggal di Binensan bertubi-tubi juga banyak masalah dan banyak hal-hal yang sebenarnya marah itulah marah yang mendidik buat kita. Ya, itu sih kalau kita lebih seru cerita soal marahnya Romo, banyak cerita Itu kan sih. pengalaman bareng-bareng. Ya, Ya, bareng-bareng. bareng-bareng. Kalau pribadi ada nggak Kak? Pribadi Yang benar-benar ya, kalau berdua pribadi aja? gini. Ya kita hidup di Bina Insan itu sekitar berapa ya? 4 Maksudnya tahun. pengalaman marahnya. Bukan, Pribadi, poinnya. semua umum lah. Oh. Pengalaman umum, tapi berdua, Oke. personal. Kalau personal gini. Kalau bilang lagu slang itu ada judul lagu apa? Terlalu manis untuk Lupakan. Weh. dilupakan. Kita nyanyi ya. Ada gitar dulu nih sebenarnya. Ada gitar. Ada gitar. Bisa Kan nyanyi karena dari kemarin si Dennis memang pengennya ada lagu pada saat podcast. Enggak lah, maksudnya gini. Kadang kan lewat sebuah lagu, sebuah nyanyian itu kan kita membuat kita flashback ke masa lalu kita. Bahwa ada momentum-momentum di lagu. Coba dengerin, pada saat kita dengerin lagu ini, itu kan ingat semua tuh. Waktu itu kita ngapain? Nah ini sensi ada. Oh, nyanyi benar nih. Iya lah. Gimana, Bet? Langsung terlalu manis. Iya oke lah, dari awal lah. Terlalu manis aja langsung. Langsung Langsung ke terlalu rapnya. manis. 1, 2, 3. Lalu manis Semuanya. untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Luar biasa. Yeay. Ya, tapi gini ya, kenapa saya pengennya kita nyanyi? Coba bayangin, waktu kita nyanyiin rapnya, itu kita teringat waktu di anak tangga, ada yang nggak pakai baju, tapi semua pasti pakai celana lah. Pasti pakai celana. Celananya Nah ini, robek. udah ini kok masalah fashion zaman dulu, celana pasti robek, nggak sendal jepit atau sendal kebanggaan kita, ya kan? Celana resletingnya Resleting udah nggak mampu beli kan? Resleting nggak mampu beli tuh, sampai resleting nggak mampu beli, jadi pakai tali sepatu dianyam untuk itu. Nah, tapi waktu kita nyanyi lagu kita ingat waktu kita duduk di tangga-tangga, di sini kita kumpul sama-sama. Bagaimana kita itu pernah, kalau tanya pribadi ya, kita pernah hidup dalam satu komunitas yang benar-benar dibangun oleh Romo. Nanti Pedro bisa cerita lah tentang komunitas ini, bagaimana susah jatuh bangunnya kita membangun komunitas itu. Tetapi kita menikmati perjalanan hari ke hari dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai suka, dengan berbagai duka. Dan itu dikemas menjadi sesuatu yang penuh kebahagiaan, dan jadilah lagu ini. Jadi kalau semua orang kru BI pasti sepakat lah, itu terlalu manis untuk dilupakan. Benar. Ya, Sepakat. sampai hari ini pun podcast ini ada, itu pasti terinspirasi itu, karena terlalu manis untuk kita lupakan. Wis. Ya, jadi Halo. Jelas. Aduh. Ya, karena Yang di luar menonton dengar semua sepakat semua ya. Yang susah dilupakan memang. dalam hidup sampai saat ini ya, terlepas dari kita hidup berkeluarga ya, Iya. tapi kehidupan kita yang dulu ya, kenangan maksudnya bersama Romo di Bina Insan itu memang selalu diceritakan dan sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Nah, saya percaya nggak percaya, dulu mungkin waktu kita masih muda, anak-anak yang sekarang, generasi sekarang mungkin belum lahir atau masih loo, mungkin Ya. masih kecil. kecil. Jadi bahasa kita dulu anak loo. Ya benar. Kalau Anak kecil. Ya kan, ada kecil. Dan mereka dengar itu cerita itu sampai sekarang. Ya,
Dan di antara pembicaraan mereka sudah cerita. Kalau dia tahu Kak Pedro, oh tuh Kak Pedro yang dulu pernah begini. Kalau mereka ingat Romo Teddy, oh Romo Teddy itu yang begini dulu dengan anak-anak di Bina Insan. Artinya makanya kita sepakat lah sama-sama. Emang banyak hal-hal yang terlalu manis untuk dilupakan. Terutama kita yang pernah terlibat di Bina Insan. Ya, Pedro bisa cerita nanti bagaimana hidup kita jatuh bangunnya. Nanti kita bisa cerita lah bagaimana kita itu mengupayakan bisa beli rokok. Iya, ini ngomongnya pasti rokok batangan nih kan. Sudah rokok batangan tapi dijoin. Jadi Ya kan otomatis. Ada yang masih kuliah, ada yang masih sekolah. Nganggur juga ada. Bekerja. Ya, belum bekerja. Kerja sehingga Yang ngomong rokok itu ya merokok dulu. uang itu Silakan. kalau beli rokok kan pakai uang sendiri. Nah, itu dia poinnya di situ. Poinnya kan pakai uang sendiri. Nah, masalahnya duit sendiri susah. Dapat dari mana? Kita aja masih kuliah, masih sekolah, belum kerja. Sehingga terkadang kalau duit di kantong sudah habis, kebingungan mau merokok, habis makan mau ngerokok bingung. Nah, biasanya itu Romo tuh dia sumbang recehan gitu. Iya. Untuk beli rokok batangan. Please, ya coba bisa lihat rokok itu. Mau rasain rokok enggak? Rokok yang cek aja. Wah, ini katanya rokok kesehatan nih. Katanya bisa menyehatkan kalau bisa rokok ini. Tapi kan dia enggak setuju ya. Ya tapi sebenarnya ini konten itu sih harusnya konten dewasa ya. Kita bicara rokok. Tapi gini, kita bicara sebuah filosofis lah. Kita ingat waktu dulu di Bina Insan soal rokok. Justru rokok itulah yang mempererat kita. Ada masa itu. Sebenarnya ini negatif sih. Kita bicara soal rokok. Mungkin kalau ada kita yang nonton nih, wah ini bicara rokok. Di zaman dulu kita muda-muda ada merokok. Tapi gini, pernah cerita bahwa karena rokok lah kita yang menyatukan kita. Jadi banyak cerita lucu tentang rokok. Ada juga dulu yang rokoknya diselip di apa? Diselip ventilasi. Gimana? pintu. Ada juga seperti itu kan. Ntar habis makan baru merokok itu lagi Ya. sambung lagi gitu ya. Tapi gini, betul yang dibilang Pedro tadi, Romo itu kalau dia mau ngasih kita misalnya nih ya, kamu beli rokok nih buat kalian, ada uang sih. Nggak mungkin lah Romo nggak ada uang nih beli satu bungkus ya buat kalian. Tapi dia nggak lakukan itu. Kenapa dia kasih nih koin nih recehan nih? Nih koin nih recehan nih. Sisanya kamu cari deh untuk bisa kamu merokok. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kita waktu di Bina Insan, Romo tidak pernah membelikan kita tuh rokok seperti kayak orang kerja gitu. Ini kamu habis kerja dikasih rokok itu nggak ada. Tapi kita bagaimana dikasih recehan, kamu pikirin caranya untuk bisa merokok, dan dengan beberapa rokok itu kalian bersama bisa merokok semua. Artinya ada poin-poin solidaritas yang dibangun di situ. Dari koin recehan itu, kalau sekarang orang bicara koin pasti bicara Bitcoin. Oh, lain lagi tuh. Bitcoin. Itu lain lagi. Gitu. Tapi kalau koin kita zaman dulu benar-benar uang koin yang kita pungut, kita kumpulin. Bahkan ada uang sisa belanja kita harus kumpulin. Tanya, "Poli, ada 500 nggak?" Kumpulin. Siapa lagi? Pernah bos ada 200 kumpulin. Tapi pakai suara nyaring itu biar orang mau dengar. Itu dia. Tapi kita belajar lah dari situ bahwa itu ada nilai solidaritas yang kita bangun. Walaupun sebenarnya negatif sih, karena kita bicara soal rokok ya. Apalagi kontennya kalau ini yang nonton Merokoknya. rokoknya negatif, tapi dari situ kita bangun benar-benar solidaritas kita lah di situ. Jadi Romo mengajarkan bahwa ini saya punya berapa tuh? 3.000 uang receh 200-an. Ya sisanya udah kumpulin. Akhirnya bisa beli satu bungkus yang bisa dinikmatin rame-rame. Satu orang satu batang. Ya nggak tahu lah, waktu itu mungkin ada yang join juga lah, satu batang Ya, 2 orang. kalau cukup Oh, ya gitu. satu batang, kalau enggak ya ada yang join. Satu batang. Untung bukan masa pandemi ya, nggak itu. boleh. Biasa itu. masih Oh, muda. iya. Oke. Wah, seru. Nah, tapi ini perlu kita ini sih. Sebenarnya ada hal penting yang memang dulu sebenarnya mungkin tanda kutip ya cara Romo mengajar kita itu banyak hal yang sebenarnya juga dipandang oleh orang lain bahwa itu sebuah kesalahan. Ya, kita dulu Bapak dengan penampilan kita yang amburadul, lalu juga dengan gaya hidup kita yang sepertinya gaya hidup yang tidak teratur, kelihatannya di luar seperti, tapi sebenarnya banyak orang yang nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Bagaimana pembinaan itu sebenarnya, nilai-nilai pembinaan itu terjadi. Ya, bagaimana Romo itu lewat apa? Caranya dia face to face mendekati untuk sebenarnya arahnya ini pembinaan apa? Kalau udah cucian Pol ya, Poli mungkin enggak, tapi beberapa teman yang lagi cucian sama dia, bantu cucian, ditawarin, besok seminari ya. Jadi banyak hal yang memang kadang di luar terlihat negatif, tetapi di dalam itu ada sesuatu yang positif. Ya. Oke. Tapi kalau ditanya pasti rindu sekali ya bukan sosok itu, bukan sosok Romo Teddy. Ya kalau Siapa kalau yang rindu ya jelas lah. Kalau kita bertemu kan beda itu. Saat, ya, ketemu langsung benar. saat kita lama berpisah terus bertemu kan beda.
beliau menyapa kita, memeluk kita, anak-anak kita dia gendong. Waduh, Ya. beda lah. Dia mencatat semua tanggal perkawinan kita, Ya. tanggal kelahiran anak-anak kita. Iya. Sedetil itu. Ya, sampai Aduh. segitunya. Karena dia mau mendoakan. Jadi tidak hanya dia mendoakan, ya tindakan dan juga bertindak. Ya, tindakan mendoakan. Ya. Jadi itu yang Gara-gara ini, Pak sebenarnya Pedro sih nih, dari langsung kalau dari nggak saya bisa. pribadi itu Dalam betul. panjang hidup saya bersama Romo Libina Insan, hanya itu saja yang saya lihat. Beliau apa yang dia katakan itu yang dia lakukan kalau itu untuk kebaikan. Mungkin teman-teman yang lain juga sependapat, saya tidak tahu. Pastilah. Ya. Pasti. Pasti sependapat lah. Sebagai penutup dari Delis, dari Kak Pedro juga mungkin dengan kata-kata ya apa untuk Oh, itu mengakhiri. tadi penutup kan? Kopi masih banyak.